Allah kita bisa belajar lagi. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Nah, seperti kesepakatan kita kemarin, hari ini kita belajar berkelompok ya. Sudah selesai kelompoknya? Nah, baik. Sebelum belajar, kita sudah lihat di depan apa itu berpikir komputasional. Ada yang sudah tahu? Kita akan mulai belajar bersama-sama apa itu berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran, kita nanti akan berkelompok kemudian mengerjakan LKPD. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama kita bisa memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, kita mampu memulainya dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham? Setelah kita belajar berkelompok, melihat tayangan dari itu, nanti diharapkan kita bisa paham apa itu berpikir komputasional. Kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa? Nah, nanti kita bisa menerapkannya. Nah, apa manfaat yang kita dapat setelah belajar ini? Yang pertama apa? Membantu menyelesaikan masalah agar lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang terakhir, membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, karena banyak manfaatnya, Ibu harap kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti tadi kita pertama, apa itu berpikir komputasional? Coba berpikir kemampuan berpikir bagus. Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik komputer. Siapa yang di rumah sering membuka komputer atau di sekolah kita sering membuka komputer? Nah, kalau belum, kita nanti akan belajar bersama-sama. Nah, kita tahu kalau komputer itu sangat canggih ya, bisa menyelesaikan berbagai masalah lebih mudah. Nah, berpikir komputasional itu memiliki 4 prinsip. Nah, yang pertama ada komposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir dengan pola. Nah, yang pertama dulu dekomposisi. Nah, yaitu apa, Mas Farhan? Nah, memecahkan masalah yang rumit menjadi lebih sederhana. Nah, contoh ibu punya masalah begini. Ibu mau buat pesta ulang tahun. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan agar pestanya meriah? Ada yang tahu pertama apa yang harus disiapkan dulu? Menyiapkan apa? Kalau mau pesta ada makanan tidak? Ada. Berarti apa dulu harus ada makanan. Kemudian tempatnya, masa mau disuruh duduk kemana? Berarti harus menyiapkan tempat dulu.
3 hari bawa baju 1 atau 2? Sama seperti itu. Jadi kita siapkan bekalnya dulu. Misalnya, Bu, 3 hari saya sehari 10.000 dan 30.000. Bajunya apa? Disiapkan berapa setel? Apa lagi? Sisanya dingin, bawa selimut nggak? Perlu selimut? Bawa selimut. Apa lagi? Selain selimut, alat mandi perlu tidak? Mandi, bawa handuk. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh dari dekomposisi. Kalau itu bukan masalah. Harusnya tadi misalnya, udah fungsinya gimana masuk ya? Mau skema. Nah, kan jadi kita pecah sederhana. Kalau kita mau apa ditulis ya, di checklist apa yang sudah, apa yang belum. Nah, ini contoh dekomposisi. Paham sampai sini? Nah, berikutnya. Nah, ini tadi ya kita buat peta yang apa yang disiapkan. Kemudian pengenalan pola. Bisa dibacakan Mas Arul? Identifikasi. Masih bagus. Berarti kita mencari pola yang sama. Ya, bisa dijelaskan seperti ini. 2, 4, 6, 8 kira-kira angka berikutnya angka berapa? 10. Berikutnya angka berapa lagi? Kenapa bisa menambah angka 10 dari mana? Nah, pintar. Berarti polanya ditambah 2. Jadi itu belakang sama, diulang lagi. 2 terus jadi 4 ditambah 2. Ditambah 2 lagi jadi 6. Oh, berarti ke belakang ditambah 2. Yang kedua ini adalah pola dulu. Yang pertama gambar apa? Tanda segi 4. Habis itu ada lingkaran. Oh, diulang lagi, ada kotak lagi, ada lingkaran. Nah, berikutnya gambar apa? Coba yang diulang. Polanya tadi segi 4 lingkaran, segi 4 lingkaran. Berikutnya berarti apa? Segi 4. Mengulang pola yang sama. Tugas kita mencari yang sama polanya apa yang bisa diulang. Nah, ini contoh pengenalan pola. Nah, yang ketiga ada abstraksi. Bisa dibacakan Mas Johan? Abstraksi adalah dari nah, sip. Ada yang pernah diminta membuat rangkuman cerpen. Misalnya dongeng yang kecil, kan ada berhalaman-halaman. Bisa tidak kira-kira yang dari 5 halaman dijadikan 1 halaman? Bisa? Nah, berarti apa? Kita mencari informasi yang penting saja, yang tidak penting tidak usah dipakai. Nah, itu contoh abstraksi. Misalnya membuat rangkuman. Rangkuman misalnya materi bisa. Bisa juga dari dongeng. Nah, dari yang berhalaman-halaman banyak bisa jadi 1 halaman. Namanya abstraksi. Jadi info yang tidak penting, yang panjang lebar tidak kita gunakan. Nah, bisa juga seperti ini. Contohnya, menebak siapa aku. Contoh, aku. Ada, coba dibaca yang keras bersama-sama. Siapa yang bisa jawab? Berarti kan kita jadi fokus ya. Digunakan untuk mandi, digosokkan di badan. Kira-kira kalau di badan sikat gigi atau sabun? Itu. Berikutnya ada berpikir algoritma yang terakhir, yaitu menyusun langkah-langkah atau instruksi ataupun prosedur untuk menyelesaikan masalah. Ada yang membuat jus buah itu apa bedanya? Nah, langkah-langkahnya gimana Mas Farhan? Pertama kali apa dulu? Ya. Nah, apanya yang dikupas? Buahnya. Kemudian dimasukkan. Nah, dicolokkan nggak blendernya? Nah, blendernya harus menggunakan garis. Kemudian diapakan? Dinyalakan tombolnya. Ya, tombolnya. Perlu kasih air enggak? Nah, jadi langkah-langkah ini harus urut. Bisa nggak kalau kira-kira blender dulu baru buahnya dimasukkan? Jadi blendernya nyala dulu, nggak ada apa-apanya. Kira
urut, buangnya dulu disiapkan, baru kita colokkan, kita nyalakan si blender tadi, jadikan jus. Nah ini tadi kan ada tulisan coding. Nah kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang tidak tahu coding? Tangan apa coding? Belum tahu? Nah, coding yaitu memberi instruksi. Coding dari kode. Misalnya berhenti, berhenti kan kira-kira kalau dibilang berhenti? Berhenti. Ada ke depan, kira-kira kemana arahnya? Ada? Sama seperti ini, yaitu memberi instruksi atau perintah. Nah, siapa yang diperintah? Nah, di sini ada contohnya. Ada robot, kemudian ada perangkat, ada komputer. Misalnya game. Game itu bisa nyala nggak kalau kita nggak pencet startnya? Nah, itu contoh berarti coding itu memberi perintah biar misalnya siapa yang sering main Mobile Legends. Nah, kira-kira untuk memulai harus dipencet apa dulu? Pencet aplikasi. Nah, dipencet aplikasinya dulu dibuka, kemudian dimulai kan, start dulu, baru bisa dibuka kemana dipencet tombolnya. Itu namanya coding. Beri paham ya? Nah, kemudian ada KA. Nah, KA itu kecerdasan artifisial. Siapa yang tadi sama? Game itu, game online itu pintar nggak? Pintar nggak? Tahu nggak kalau ketembak 5 kali bakal mati? Mati. Nah, berarti dia punya kode misalnya udah diserang musuh 5 kali dia jawabnya habis seperti itu ya. Nah, ini contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial. Ada siapa yang pernah nonton YouTube? Nah, kira-kira sering buka apa? Kuping-kuping? Ada apa? Nah, pasti kalau sering buka akan ada rekomendasi, misalnya di bawahnya ada apa yang bisa ditonton lagi, bisa kita lihat-lihat. Nah, itu contoh dari kecerdasan artifisial. Dia kan pintar tahu yang sering dibuka FF, jadi dia muncul ke bawah FF. Misalnya FF dari siapa. Nah, seperti itu. Sama juga ini berpikir komputasi ya tadi, yang ada kita bisa menarik pola, ada yang abstraksi. Nah, itu bisa sebagai dasar kecerdasan artifisial. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, nggak ada, kita lanjut. Nah, dasar dari berpikir komputasional itu ada masukan, proses dan keluaran. Jadi kita harus memberikan perintah dulu, baru diproses, dipikirkan dulu. Setelah itu baru jalan. Nah, kita praktik ya. Kita memberi perintah robot Siri. Nah, silakan membuat jadi robotnya. Nah, ini Mas Johan. Pakai itu. Jadi robotnya. Farhan jadi yang memberi perintah. Nah, inputnya. Sini. Siap ya, disimak. Jadi masukkan dulu. Jadi Farhan memberikan masukan atau input itu perintahnya dulu, baru diproses. Kalau sudah masuk ke sini, baru ini bisa outputnya, misalnya bisa jalan, disuruh apa, siap? Diperhatikan. 1, 2, 3 boleh mulai. Siri maju ke depan 2 langkah. Siri maju ke belakang. Siri hadap kanan. Siri maju 3 langkah. Nah, tepuk tangan.
berurutan. Harus dari awal mulai, kemudian menyiapkan alat-alat sampai jadi produk. Yang kedua ada pencabaran, memilih keputusan. Nah, misalnya jika hujan maka membawa payung, jika tidak hujan maka tidak perlu membawa payung. Contoh membuat keputusan atau pencabaran. Yang terakhir pengulangan. Contoh mengulangi rutinitas, misalnya seperti tadi. Langkah ke depan. Misalnya ke sini diulangi 2 kali, misalnya berarti tadi bolak-balik ya. Itu namanya pengulangan. Ciri jalan di tempat 5 kali, diulang 5 kali, berarti jalannya jadi 25 kali. Itu namanya pengulangan. Kalau sudah kita lanjutkan sampai di sini, ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Berpikir komputasional itu bisa dengan 2 pendekatan. Ada yang pakai komputer ini namanya plug, yaitu tersambung dengan perangkat komputer. Ada juga yang tidak tersambung seperti ini, misalnya menggunakan permainan. Nah, jadi kita bisa belajar berpikir komputasional, bisa pakai laptop, kita bikin animasi bergerak, bisa bikin game ya, game sederhana itu bisa pakai laptop. Kemudian ada juga misalnya tidak ada komputernya, kita bisa pakai apa? Pakai apa Mas Sarul? Permainan. Kira-kira seru tidak seperti ini? Permainan ini nanti akan kita praktikkan di pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan berdiskusi dulu menyelesaikan LKPD. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan berkelompok. Ada 2 LKPD. Ada LKPD 1 dan LKPD 2. Silahkan diisi sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Ya. Silakan diisi nama-nama. Nah, kita akan menyelesaikan pelajaran menggunakan pengalaman berpikir komputasional. Ini masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Satu kelompok mengerjakan 2 LKPD, jadi dua-duanya diisi ya. Dua-duanya diselesaikan, silakan berdiskusi. Ya, diberi waktu 10 menit. Nanti kalau sudah kita presentasikan ke depan. Reggae. Sudah selesai semuanya? Siap untuk kita presentasikan ke depan? Siap. Siapa dulu yang sudah siap maju? Kelompok siapa? Semangat, tidak semangat. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat lagi. Kita presentasikan
lagi. Silakan lagi. Cepat selesai. Beres kita lanjutkan lagi ya. Ya, baca. Yuk. Simak teman jawaban ini, Mak, silakan. Bisa perhatian sebentar. Minumannya apa? Bagus ya, tepuk tangan. Kelompok berikutnya, yang kelompoknya Kalista, coba yang kedua, yang tentang perkemahan. Nah, yang tentang perkemahan, ya itu aja yang dibaca. Silakan maju ke depan. Ya, terdengar. Boleh salah satu. Ini dulu temennya. Berikutnya yang sudah siap dulu aja. Yang satu, silakan Mas Sadul. Kamu tahu? Yang lain mendengarkan ya. Kita hargai teman yang sedang maju presentasi. Ya. Sudah siap dengar? Baca dekorasi hiburan dan makanan minuman. lalu dan teman-teman Bebas siap dibacakan. Tepuk tangan untuk Kalista. Kita dengarkan. Ya, bagus sekali. Ditambah di kelompok Kalista ada mengundang badut ya. Kira-kira kalau diundang ada badutnya datang atau tidak? Bagus ya. Nah, dari sini tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang sering kita temui dengan menggunakan apa? Prinsip berpikir komputasional. Nah, setelah kita belajar tadi ada kita melihat tayangan, kemudian berdiskusi. Apa yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan, Lucy? Apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini tadi? Coba kita dengarkan. Apa yang kita dapatkan? Betul, coba didengarkan. Apa yang kita dapat dari hari ini? Coba bisa diulangi. Pembelajaran komputasional bisa dilakukan dengan apa? Nah, yang program itu yang apa? Yang pakai komputer. Yang program pakai tadi ada game ya. Bagus, tepuk tangan dulu sini. Berikutnya, coba apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini tadi, Kalista? Apa kira-kira? Ini bagus, jadi berpikir komputasional, berpikir memecahkan masalah dengan teknik ilmu komputer juga dalam hitungan. Nah, ada lagi kelompoknya Warman, ada lagi? Apa? Ya, kita dengar ya, Johan memaparkan tentang prinsip berpikir komputasional. Ada berapa? Tepuk tangan. Ada apa? Ada komposisi apa lagi? Apa lagi Restu yang ketiga? Abstraksi. Kemudian yang terakhir apa tadi? Berpikir algoritma. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada,
Tidak? Yang bilang boleh dikumpulkan. Terima kasih. Yang kuambil. Terima kasih. Sudah? Sudah semua? Nah, sebelum kita akhiri, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini, sudah belajar sungguh-sungguh, sudah berdiskusi dengan baik. Nah, Ibu harapkan di rumah kita pelajari kembali ya. Yang tadi sudah Ibu sampaikan, sudah kita diskusikan. Sebelum kita akhiri, selamat siang. Boleh sudah sampai sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.